Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, tadi Bang Guntur Romli sepertinya sudah men-spill sedikit-sedikit apa sebenarnya video-video yang akan diungkapkan tersebut. Kita langsung minta tanggapan dari Bang Hensat mungkin. Bang Hensat, apa sebenarnya tujuan? Jadi gini, kalau menurut saya, memang kalau ada dibuka aja. Sehingga misteri di balik ini tuh selesai lah. Ini kan sebetulnya case 5 tahun yang lalu ya. Dan ini masuknya ke ranah personal aja, jangan dibawa ke ranah institusi. Jadi artinya ya udah hasto gitu. Dan kemudian tadi saya katakan semua misterinya dibuka, termasuk tugasnya KPK menemukan Harun Masiku. Kan korbannya Harun Masiku bahkan sudah ada yang masuk penjara semua. Wahyu segala macam itu kan masuk semua. Nah ini sekarang tetap ada. Terus kemudian ada ancaman-ancaman, ada video yang segala macam itu. Kalau menurut saya sih, kalau memang ada dibuka aja. Nah, tapi kan kalau memang benar ada kekhawatiran lain gitu. Jadi ini kan seperti ada proses sandera di dalam politik kita. Jadi nggak sehat politiknya. Tapi sandraan-sandraan politik ini hanya bisa dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa. Karena yang punya rahasia itu, yang punya kartu-kartu truf itu biasanya penguasa kan. Nah, biasanya kalau penguasa dan mantan penguasa ini sedang berseteru, maka buka-bukaan kartu truf ini terjadi gitu. Sebetulnya ini harus dihentikan karena akhirnya politiknya jadi nggak sehat di Indonesia. Kalau tadi Bang Hensa bilang yang bisa mengancam itu hanya penguasa dan mantan penguasa, artinya bukan pepesan kosong dong. Ancamannya berarti dia tahu dong ada. Ya, makanya saya bilang buka aja. Kan ada yang tadinya mantan penguasa kemudian jadi penguasa lagi gitu. Bahkan ada penguasa yang kemudian mengundurkan diri terus akhirnya jadi tetap penguasa lagi. Ada penguasa yang terancam, kemudian supaya kekuasaannya tidak dilepas, dia bergabung dengan penguasa lagi, gitu kan. Di jajaran teman-temannya Pak Noel kan di kabinet, kalau kita baca pemberitaan kan masih ada tuh ya. Kan saya baca berita aja. Buktinya benar atau tidak ya nanti proses hukum, bukan wilayahnya saya. Tapi kan kalau kita lihat, kalau dari pernyataannya Gun Romli, kan sure banget nih bahwa saya punya nih videonya, tinggal dibuka nih. Bang Noel bilang, ya buka aja. Kalau Henry Satrio bilang, bener buka aja. Tapi di sisi lain kan kalau tadi dikatakan mantan penguasa dan penguasa, bukannya Pak Hasto ini juga mantan partai penguasa? Nah itu saya bilang tadi gitu. Kartu truf, penyanderaan politik itu hanya bisa dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa. Kalau presenter, dosen kayak saya, kita nggak bisa tuh sandraan-sandraan politik itu. Tapi yang bisa ini adalah orang-orang yang punya kartu truf, yang punya catatan-catatan. Jadi begitu disampaikan ada video-video, ya udah buka aja sih. Kan kalau udah terbuka semua, tidak ada lagi penyanderaan, mudah-mudahan politiknya di Indonesia semakin sehat. Demokrasinya juga semakin sehat. Jadi larinya ke arah sana. Dan kemarin kan Hasto udah bilang, Mas Hasto tuh udah bilang dia akan mengikuti proses hukum. Menurut saya itu udah bagus. Diterusin aja proses hukumnya. Yang menurut saya nggak oke nih ya, karena ada tadi penyanderaan politik gitu ya, antara mantan penguasa dan penguasa, akhirnya proses tersangka ini digantung gitu, kayak lagunya Melly Goeslaw, sampai kapan kau gantung cerita ini gitu kan. Jadi dia akan gantung aja, ya udah dicekal terus-terusan, terus tersangka terus-terusan, tapi tidak ada proses hukumnya. Kan itu sebenarnya nggak bagus tuh. Sementara masyarakat sedang disuguhkan hal lain yang juga besar, yang akhirnya tertutup nih gara-gara kasus ini. Apa itu? Yaitu korupsi 300 triliun cuma dihukum 6,5 tahun. Yang akhirnya para netizen mengatakan kalau gitu kami bersedia untuk korupsi 300 triliun juga. Kalau hanya dihukum 6,5 tahun. Nah kemudian dijawab kan, lu punya nggak akses ke 300 triliun gitu. Jadi beberapa hal ini larinya kemana-mana. Seperti menutupi berbagai hal-hal penting yang sebetulnya ada di masyarakat saat ini. Misalnya beberapa program lain yang mungkin akan diluncurkan di 2025 nanti. Jadi kalau saran saya, sekalian aja dibuka supaya tidak ada lagi penyanderaan politik ya, dan politik di Indonesia kembali menjadi politik yang baik gitu. Mas Heri, kalau memang dibuka ternyata ke publik, ada dampak hukumnya nggak untuk Pak Hasto misalnya? Ya ini kita belum bisa bicara jauh karena belum tahu buktinya apa ya. Ya katakanlah ada skandal yang kemudian diungkapkan. Tadi kan udah di-spill sedikit-sedikit tuh, Bang. Bagaimanapun kalau bicara tentang hukum itu harus ada batu ujinya. Kalau menurut saya, kalau memang mau diuji ya dilaporkan secara resmi ke aparat penegak hukum untuk di-challenge ya.
kita tidak ingin misalnya narasi-narasi semacam ini ternyata minor terhadap buktinya. Satu. Yang kedua, saya sepakat juga tadi Bang Hensat katakan, padahal ini adalah kewajiban hukum ya. Ketika ada seseorang mengetahui adanya dugaan tindak pidana, kan kewajiban hukumnya adalah memberikan kesaksian, menginformasikan kepada aparat penegak hukum. Kalau ternyata mengetahui tapi kemudian tidak disampaikan, apakah ini untuk kepentingan yang lebih besar yaitu merah putih atau kepentingan sesaat hanya untuk menangkis serangan sesaat saja? Nah ini nanti pasti pihaknya Mas Hasto lebih paham untuk menjelaskan hal itu. Tapi dari kacamata hukum sekali lagi, kita tentu sangat menyayangkan kalau sampai pilihan untuk tidak menyampaikan informasi itu adalah menunggu momentum, menunggu untuk diserang atau tidak diserang. Padahal untuk perbaikan hukum, ya sepahit apapun menurut saya harusnya disampaikan ke publik. Kalau saya yang tidak berada di kutub perkara ini, baik di KPK maupun di PDIP, sebagai masyarakat melihatnya adalah, ya tentunya lebih senang kalau ada hal-hal yang sifatnya informatif dan menuju ke arah perbaikan. Nah masalahnya, apakah kemudian bukti yang diajukan nanti itu memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti atau tidak? Tapi ini haknya Pak Hasto untuk kemudian menyampaikan bahwa dia punya bukti sebagai warga negara Indonesia kan. Nah nanti juga kemudian dijelaskan mengapa tidak disampaikan berapa tahun yang lalu misalnya, kenapa baru sekarang. Ini kan jadi bahasa sandra menyandra kepentingan yang dari dulu pernah kita dengar itu menjadi seakan-akan nyata begitu ya. Coba dikonfirmasi oleh Bang Gun. Bang Guntur, kenapa tidak disampaikan ke publik atau sampaikan ke pihak berwenang jika kemudian punya bukti-bukti skandal tersebut sehingga nantinya tidak jadi menggantung kemana-mana tadi kalau kata Bang Hensa begitu? Iya, terima kasih. Pertama saya mengomentari dulu yang disampaikan oleh Bang Hensat bahwa kasus ini bukan Hasto Kristianto sebagai pribadi, Bang. Kalau kita menyimak dari pernyataan Ketua KPK, itu kan Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Jadi ini bukan kasus pribadinya Hasto Kristianto, tapi kasus yang menyerang PDI Perjuangan. Apalagi yang disampaikan Ketua KPK, pertimbangan atau bukti yang ia sebut, itu kan semua yang dikriminalisasi itu kan tugas kesekjenan. Misalnya menempatkan caleg. Tapi itu kan berdasarkan rapat DPP dan keputusan Ketua Umum. Jadi bukan pribadinya sekjen. Kemudian juga keputusan meng-PAW-kan ya, Harun Masiku. Karena waktu itu juga kasusnya bukan hanya kasus Harun Masiku satu orang. Di situ ada nama Maria Lestari yang juga sama-sama diajukan ke KPU. Maria Lestari diloloskan, tapi Harun Masiku tidak. Bahkan disitulah ada upaya untuk meminta duit. Dan kalau saya jadi Harun Masiku saat itu, saya akan ngelaporin ini upaya untuk pemerasan. Wong saya ada punya namanya surat dari DPP, ada fatwa Mahkamah Agung. Ya cuma terjadilah kasus penyuapan itu dan kami tidak mau bela. Kasus yang lain juga adalah waktu itu juga di Gerindra ada Mulan Jamila yang mengajukan juga PAW dan meloncati 2 caleg di atasnya. Dan waktu itu juga diloloskan. Makanya di situ kenapa Harun Masiku tidak diloloskan kemudian dimintain duit. Tapi terjadilah kasus seperti ini dan kami tidak mau bela, silakan buru tangkap Harun Masiku karena kasus ini benar-benar menciderai citra partai dan juga selama ini menjadikan sandera politik terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak dilaporkan kepada lembaga-lembaga penegak hukum? Pertanyaannya adalah apakah kita masih bisa percaya penegak hukum? Kasus seperti disampaikan tadi 300 triliun itu kan kasus di Kejaksaan. Harvey Muiz ya ternyata juga divonis 6,5 tahun. Kemudian mau laporkan kemana? Ke KPK. Yang banyak kasus yang sudah disebutkan, bahkan almarhum Faisal Basri menyebut di situ ada dugaan ekspor ilegal nikel dan menyebut nama terang-terangan ada nama Bobi Nasution dan Erlangga Hartarto. Itu disebutkan oleh almarhum Faisal Basri dan disebutkan juga di situ ada bukti-bukti. Kemudian seperti saya sebutkan tadi juga KPK baru meralat 2 tersangka kasus dugaan penyalahgunaan CSR BI. Ya, kemudian kepada polisi. Ya, banyak sekali kasus-kasus akhir-akhir ini yang melibatkan citra kepolisian. Bahkan juga
di situ ya dalam video itu juga ada yang disampaikan oleh Mas Hasto bagaimana seorang pimpinan dari lembaga penegak hukum itu disalahgunakan, dipakai untuk menyelesaikan masalah pribadi anak seorang penguasa. Masalah pribadi lah, tapi menggunakan kewenangan pimpinan penegak hukum. Nantilah kita lihat videonya. Gitu. Tapi kalau begitu tidak dilaporkan alasannya. ke penegak hukum itu tidak ada konsekuensi hukumnya, Bang Guntur? Ya kita kan persoalannya sekarang itu kan banyak kasus itu harus viral, harus menjadi perhatian publik baru ada keadilan. No viral no justice itu istilahnya yang sekarang kalau kita bicara soal netizen. Karena di situ kita lihat bahwa masalah ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga negara, ya itulah yang menyebabkan sehingga tidak semuanya banyak kasus itu bisa diselesaikan oleh lembaga-lembaga negara kecuali mendapat perhatian dari publik, mendapatkan dukungan dari publik sehingga negara itu harus bertindak. Jadi seperti itu. Baik. Sebentar, Pak. Jadi artinya kalau memang tidak perseorangan, maka yang memiliki video ini sebenarnya PDI Perjuangan. Institusi, PDIP-nya. PDI Perjuangan gitu ya. Jadi artinya menurut saya apalagi sebuah partai besar, pemenang pemilu gitu ya, sebaiknya memang dipercepat saja dibukanya supaya memang PDI Perjuangan bisa jadi garda terdepan untuk perbaikan politik di Indonesia. Makanya kan tadi saya katakan ini hanya bisa dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa. Ya PDI Perjuangan waktu itu berkuasa, makanya dia punya nih catatan-catatan ini. Nah demi perbaikan politik di Indonesia, menurut saya, karena tadi Bang Guntur Romli sudah menjelaskan dengan baik sekali bahwa tidak bisa ini di ranah perorangan, harusnya di ranah institusi. Ini malah akan membuat keterbukaan kasus ini menjadi lebih terbuka lagi, harus terang-benderang lagi, walaupun tetap saja pertanyaan di netizen yang maha benar dengan segala tweetnya itu bertanya, jadi sekarang Harun Masikunya ada di mana? Masih ada di bumi atau tidak? Gitu kira-kira gitulah. Substansialnya terlupakan. Itu ditemukanlah si Harun Masiku itu, mungkin lagi nyamar gitu. Baik, nanti kita akan minta tanggapan dari Bang Noel dan juga Mas Heri, namun kita jeda dulu di Apa Kabar Indonesia Pagi.